warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya yang Mariana selaku host di Non-Cenam, mencari jawaban, menambah pengetahuan. Nah, lagi-lagi kita kedatangan orang penting nih di Universitas Majalengka nih, yang ya makanya udah nggak bakal asing deh, banyak terkenal nih di mana-mana. Nah, tapi tetap kita nggak akan bahas jabatannya sekarang, kita hanya akan bersenang-senang dan tahulah pengalaman-pengalaman beliau selama masa muda, sekolah, kuliah, dan perjalanan dari dulu sampai sekarang tuh seperti apa keseruannya nih. Tapi sebelum itu tentu kita mau perkenalan diri dulu nih Pak, boleh? Boleh. Oke, boleh Pak, dipersilahkan. Baik, perkenalkan saya biasa dipanggil Aden, nama lengkap Aden Arif Gafar. Saat ini home base sih sebetulnya dosen tetap program studi pendidikan biologi. Biologi. Jadi di FKIP, kemudian saat ini kebetulan dipercaya diamanahi oleh pimpinan di Kepala Satuan Pengelolaan Kerjasama dan Penerimaan Mahasiswa Baru atau disingkatnya SPKP 2MB. Oh, SPK. Bapak berarti yang bertanggung jawab di biasa penerimaan mahasiswa gitu ya Pak. Nah, udah berapa lama Pak di Unma ini Pak? Di Unma pertama 2014 September 2024. Saat ini berarti kurang lebih sudah 10 tahun. 2014 berarti Pak? 2024. Sorry. 2014 ya. 2014 September 2014, saat ini ya kurang lebih 10 tahun. 10 tahun lebih ya berarti ya? 10 tahun lebih sedikit lah. Itu dulu pas awalnya ke sini sebagai apa Pak? Apakah udah sebagai dosen pengajar? Dosen pengajar, karena memang waktu itu kebutuhan dosen, prodi pendidikan biologi, saat itu kebutuhan dosen tetap dan masuk. Kenapa memilih Unma Pak? Sebetulnya kalau boleh jujur, Unma itu universitas yang sering saya lewati saat masa muda. Lalu lalang gitu. Jadi saya lalu lalang. Saya asli Indramayu sebetulnya. Oh, orang Indramayu. Cuman ya sudah lama di Majalengka akhirnya karena menetap di sini. Saya KKN dulu di Cikijing waktu S1. Penempatan KKN di Kecamatan Cikijing di Desa Sindang Panji. Kemudian di desa itu sering bolak-balik ke Unma karena waktu itu saya belum tahu bahwa Majalengka itu punya universitas. Nah, jadi dengan kebetulan dan mungkin sudah harusnya saya di sini. Sudah rezekinya dan jodohnya. Betul, jodohnya juga di sini. Jadi seru nih kayaknya dapetin jodoh di Jodohnya di Unma, jodoh dapat di Unma. Dapat di Unma. Wawancara dosen tetap. Itu kebetulan sekaligus mungkin wawancara istri tetap. Oh, wow, keren banget. Berarti ini dapat di sini. Ini kayak menarik nih Pak nih. Berarti Bapak cinlok gitu sama istrinya di sini. Oh iya, cinlok. Ya kalau kata bahasa anak sekarang cinlok banget lah. Nih, kalau boleh tahu, boleh ceritain nggak Pak awal mulai ketemunya gimana? Awal muasal itu wawancara dosen tetap di Berarti yayasan. Bapak yang mewawancarai atau? Enggak, saya diwawancarai oleh pimpinan okay. saat itu. Nah, istri itu kebetulan staf di yayasan, kemudian dari pandangan mata, dari kelirikan biasa. Pandangan pertama. Ya, dan mulai ada perasaan itu ketika masih ingat Disnatalis tahun 2015 waktu itu. Disnatalis 2015 jalan santai. Nah, dari situ mulai ada tuker pin BBM. Waktu masih BBM di 2015. 2015 itu aku masih SMP. Ya, SMP. Baru masuk SMP Pak. Itu masih musim BBM kan. Tukeran pin BBM. Tukerannya nggak langsung, masih malu-malu lah. Jadi masih dari teman. Jadi ada apa? Yang pihak ketiga atau jomblang, macam jomblang. Nice. Jomblang, berarti ada yang jomblangin Pak? Ada kebetulan. Waktu itu, udah sama ini aja. Siapa yang ngejar duluan Pak? Ya cowok lah. Saya dulu yang ngechat dulu. Ya alasannya biasa, nanya-nanya hal yang nggak penting ke cewek biasa. Tapi nggak sampai kayak gini. Ada yang marah nggak? Sekolah saya nggak kayak gitu. Zaman itu nggak kayak gitu kan ya? Enggak kayak gitu, masih formal lah. Ya biasa aja, kenal. Kalau ngapel itu biasa di mana Pak? Kalau apel pada pas zaman Bapak itu? Ngapel, ya ke rumah lah. Berarti nggak main di luar gitu di kafe? Oh oke. Waktu zaman itu paling nonton
Kalau Jauh dong nontonnya berarti Pak. Harus di ya harus ke Cirebon. Cirebon, nggak ada di sini. Harus ke Cirebon. Jadi ke Indramayu effortnya beda. Indramayu ke Majalengka, dari Majalengka ke Cirebon. Loh, berarti Bapak bolak-balik gitu ke Indramayu? Waktu itu masih bolak-balik. Wow. Karena kan belum merasakan bahwa bakal tetap selamanya tuh gitu. Itu masih 3 tahun awal saya masih bolak-balik. Jauh juga tapi lumayan ya Pak, jaraknya kan dari 1 jam Majalengka. setengah. Itu Bapak Indramayunya di mana? Di Cikedung, Trisi, exit tol. Cipali Cikedung. Trisi itu berarti lebih jauh ya Pak di ujung masih. Enggak, Trisi Justru sini. perbatasan dengan kita, dengan Justru ke Majalengka, sini. ya, dengan Jati 7 Kertajati. Itu Oh, perbatasan itu. wow. Cikamurang. Berarti kalau ngapel dari Indramayu, Bapak nyamperin ke Majalengka, terus ajaknya ke Cirebon. Iya, kemana lagi Majalengka waktu itu belum ada Ceplak Sekernaga. Saya sebut merek. Sebentar. Belum ada yang kayak gitu-gitulah. Jadi Oke. belum banyak seperti sekarang, banyak gerai-gerai fast food dan segala macam. Jadi ke Cirebon. Masih sepi juga sih Pak kalau untuk diajak nongkrong-nongkrong sekedar makan atau apapun juga. Nongkrongnya mungkin beda karena saya disibukkan ngajar dan dia juga kerja. Jadi paling kalau nongkrong ya jarang-jarang sih, paling antara 2 minggu sekali kan. Karena sering ketemunya kan di kampus. Tapi berarti kan lumayan juga setiap hari ketemu gitu ya Pak? Nggak tiap hari, tapi ya waktu itu nggak tiap hari karena kan ya tadi saya cuma 3 hari ke kampus karena ngajar kan tidak setiap hari. Jadi paling saya setiap ngajar ngobrol biasa, paling makan siang. Berarti kalau di luar di luar jadwal Bapak itu nggak ketemu kecuali weekend gitu? Nggak pernah ketemu. Kecuali kalau niatin mau ketemu ya ketemu. Oh, kirain walaupun nggak ngajar juga samperin aja gitu. Kesayangan. Kan profesional kalau di tempat kerja. Sekarang juga ya profesional. Berarti sekarang juga masih sama ibu? Masih. Ya masih. Maksudnya di sini bareng? Masih bareng. Masih bareng. Cuma beda unit. Oh, oke. Tapi sebelum ketemu ibu, Bapak punya pacar nggak? Apa emang jomblo atau emang iseng-iseng nih mumpung di sini dari yang pertanyaannya kalau di posting bahaya ya sebenarnya. Ya ada lah manusia normal. Sebelum dengan istri pernah dekat dengan perempuan ya, bukan laki-laki. Alhamdulillah Pak. Saya masih normal. Iya, alhamdulillah ya. Kan zaman sekarang juga beda ya Pak. Ya gitu. Masih punya. Artinya ya sebelum dengan istri ada komunikasi dengan teman atau yang lain. Masih normal. Berarti nggak yang setia, setiap tikungan ada nggak? Oh enggak, saya setia, nggak pernah. Artinya ketika dibilangnya satu perempuan yang nggak pernah ada perempuan lain, tetap satu perempuan, walaupun masih belum jadi belum jadi istri. Bapak mulai merasakan kisah cinta tuh dari usia berapa Pak? Apakah dari sekolah udah suka-sukaan gitu? First time suka ke lawan jenis itu SMP kelas 3 kalau nggak salah. Oh my god! Wow! SMP, itu lumayan udah mau beranjak dewasa ya Pak? Sudah mau puber. Iya udah. Puber, tapi mau puber kayaknya, mau ke SMA. SMP kelas 3. Tapi sebatas suka, nggak sampai. Cuman suka sama teman kelas waktu itu. Tapi nggak pacaran? Nggak, dulu nggak berani. Zaman saya SMP berarti 2002 itu, ya 2002 itu belum, masih pakai surat-suratan. Bapak 2002 itu aku belum lahir Pak? Belum lahir pasti. 2002 SMP dan masih pakai surat-suratan. Jadi mengenalkan dirinya juga tidak seperti sekarang chat. Jadi masih menggunakan surat juga, itu antara berani dan tidak. Jangankan mengirim surat, lihat matanya aja nggak berani waktu itu. Beda kan zaman. Berarti tapi mulai berani untuk di percintaan itu Bapak usia berapa? Berani kenal dekat dengan perempuan SMA kelas 3. Udah ujung tuh, udah mau lulus soalnya. Iya, itu mulai berani. Tapi nggak, ya batasannya seperti itu. Jadi ya jarang komunikasi tetap. Karena waktu itu muncul HP kan, HP sudah mulai banyak ya, HP yang Nokia ya. Nokia 6600 dan sejenisnya. Ya masih biasa SMS-an, chat paling seperti itu. SMS-annya juga dengan bahasa SMS waktu itu ya, yang disingkat. Oh iya, pakai angka nggak Pak? Dan ada sebagian teks hilang. Kalau pulsanya habis, itu merasakan. Oh iya kan, waktu itu ada batas chat ya Pak ya? Kalau bisa kali nggak boleh lebih banyak-banyak. dari sekian kata, sebagian teks hilang. Apaan di bawahnya? Pernah gitu kan? Ya, terus pakai pulsa lagi ngirimnya Pak? Pakai pulsa. SMS ya waktu zaman gitu Pak? Iya, belum ada paket SMS telepon waktu itu, memang sekali kirim sekian. Makanya cari kartu perdana yang paling murah. Iya.
Beda sih soalnya zamannya Pak. Berarti tapi mulai pacaran itu kapan Pak? Kalau disebut status pacaran dan status Yang ada punya pacar, tembak-tembakan gitu apa? tembak-tembakan kapan ya? Kuliah kayaknya. Kuliah? Hmm. Wow, berarti Bapak nggak ini masa remajanya nggak yang cinta-cintaan gitu Pak? Kayaknya Kegiatannya apa menarik dong Pak? waktu SMA tuh. Perasaan nggak terlalu monoton ke itu ya. Karena waktu SMA tuh jadi Kegiatannya apa? circle-nya waktu itu dengan teman-teman satu angkatan itu lebih suka main. Main apa Pak biasanya? Eh, Dulu SMA itu lagi senang-senangnya ngerakit motor, ngeromak motor gitu. Jadi circle-nya dengan teman kosan yang laki-laki. Mm-mm. Jadi ketika teman kosan ini, oh ada motor ini nih, kita modifikasi, jadi senang-senangnya ke situ. Loh, Bapak nggak kos waktu SMA? Kos Loh, emang SMA-nya di mana di Pak? kota, di SM, di Indramayu. Di Indramayu tapi di kotanya. Ya, jadi harus sebenarnya bisa sih PP waktu itu. Cuman orang tua nggak ngizinin karena harus lintas jalan Pantura dan segala macam. Resikonya gede. Iya betul. Walaupun cuma setengah jam sih nggak lama. Cuman ya eh, untuk kebaikan pulangnya setiap weekend Hmm. ketika sekolah. Berarti dulu kalau selama sekolah itu senangnya di otomotif gitu ya Pak? Di otomotif tuh jadi motor orang tua saya yang baru aja itu dirombak, dipretelin, dibongkar, spakbornya ganti kayak gitu. Stangnya ditekuk, spionnya satu. Ya ngalamin apa knalpotnya brong gitu. Di racing berarti. Iya, sampai turun mesin, ganti segala macam pernah ngalamin kayak gitu. Jadi Wow. ya itu. Tapi diomelin nggak Pak kalau kayak gitu sama orang Ya tua main pasti main motor? pertamanya gitu, tapi ya mungkin mikir lagi ya, karena anak cowok gitu. Iya, iya, iya. Ya diomelin sih diomelin tapi ya sudahlah pasrah gitu. Karena mau gimana lagi? Okay. Berarti Bapak lebih ke pergaulannya di hobi juga ya Pak? Hobi plus sebenarnya dari dulu ya senang senang gitu ya, senang apa circle-nya itu dengan teman-teman yang sekelas tapi nggak banyak. Di Hmm. kosan juga ya sama teman-teman kosan. Kadang sore gabutnya kalau gabut ke pinggir pantai Karangsong kayak gitu, pantai pelabuhan. Ya kan Pantura ya, jadi pantai Iya. utara. Jadi nongkrongnya sore-sore ke sana, balik lagi. Kalau pulang ya diem di rumah, malah main sama anak-anak kecil Hmm. di sawah gitu, main layangan kayak gitu-gitu aja. Kalau dulu tuh kan ini si Indramayu terkenal sama pantai ya Pak. Waktu pas zaman Bapak pantainya apakah udah seperti ini apa masih bagus Pak? Dulu mah masih banyak yang bisa kita eksplor nggak kayak sekarang. Kayak contoh Pantai Karangsong itu dulu kita itu bisa sampai naik ke apa namanya ke ujung. Ke ujung. Kan ujung muara Song itu dulu kita bisa mancing, bisa apapun. Dan itu digunakan buat nongkrong-nongkrong sore. Dan masih bersih Ya, waktu itu. waktu itu bersih ya Pak. Ya, tapi kalau sekarang ya mending sih ada yang bersih dan ada yang ya, kalau pengen bersih carinya jangan yang di pinggir Pertamina atau jangan yang pinggir Balongan. Carinya yang ke arah pantai-pantai yang di sebelumnya itu lebih alam, masih alam. Jadi kalau masa sekolah tuh selain apa bongkar-bongkar motor, terus berarti mainnya ke pantai ya Pak. Tapi ada tempat nongkrong khusus nggak Pak waktu sekolah? Ini kalau anak sekarang nih Pak banyak tongkrongan-tongkrongannya tuh Ya, Pak. ada. Ya itu pinggir paling sebelum pulang ke kosan tuh nongkrongnya di namanya sport SC sport center. SC itu semacam ya tempat-tempat jajanan lah. Cuman ya sama aja kayak GGM lah kalau kita sebut. Ya nongkrongnya gitu-gitu Cuman aja. Pak pinggir pantai kali. Enggak, itu di kotanya. Oh, di kota. Agak jauh juga. Tapi nongkrongnya di situ, main paling terus. Ya, warnet juga waktu itu baru ada ya. Paling nongkrong warnet. Warnet berarti itu tahun berapa Bapak lulus SMA? 2007. 2007 udah ada warnet tuh. Warnet dari kelas 2 saya udah ada. Kelas 2 SMA sudah ada warnet. SMA. Oh. Dan itu masih jarang ya, masih di beberapa titik. Jadi warnet itu paling pulang ya kita searching apa di situ di warnet. Paling nongkrong-nongkrongnya di warnet. Tapi Bapak sering main warnet game? Belum ada game saat itu. Oh. Jadi dulu tuh masih Warnet musimnya Yahoo Messenger, YM. Ya, Jadi ya. YM itu Yahoo Messenger itu muncul 2006, bukan muncul sih. Rame-ramenya 2006 2007 itu kita gunain. Jadi kenal-kenalan dengan orang jauh tuh mulai dari situ chattingnya. Oh. Jadi senang chatting karena di itu ada chatting kan. Fasilitas chatting Yahoo Messenger dan segala macam. Kemudian apa ya? Ya mungkin browsing-browsing Google ini kemana baru munculnya di situ.
Berarti kan soalnya kalau pas zaman dulu kan belum internet sekencang sekarang ya Pak, jadi harus ke warnet apa-apa warnet. Hmm. Itu gimana Pak caranya kalau di Yahoo itu bisa kenalan? Ya bukan pacaran sih kalau dia Kenalan. paling kenalan Iya, sama kenalan teman gitu. teman jauh ya. Jadi ya kenalannya biasanya semacam ada apa? Kalau sekarang tuh kayak apa Pak? Kalau Kayak ya kayak mirip-mirip Facebook lah, oh, nge-add gitu, searching nama siapa. Kalau dulu ada kayak pilihan, suggestion gitu ya ya. suggestionnya kemana, nanti kita cari, terus nama cari searching, kemudian dapat nih kenalan sama Oh, mana, sama enggak. Kita nggak tahu itu bener atau tidak. Jadi ya sebatas itu aja. Masih terbatas, kalau internet masih ada Pentiumnya juga masih Pentium berapa. Jadi ya terbatas aja, belum banyak dan itu aja beberapa titik dan kita harus nunggu kalau mau ke warnet, nunggu waktu. Dari bilik satu tunggu ini setengah jam lagi beres. oh. Jadi kita tunggu, nggak bisa langsung masuk. Sekarang nggak banyak juga soalnya ya Pak, komputernya dan segala macam. Ya, Iya. warnet dan warung PS waktu itu yang ramai. Zaman-zaman itu. Seru nggak Pak masa-masa sekolah Bapak menurut Bapak nih? Menurut saya seru Seru. karena gadget atau gawai belum sepenuhnya menguasai dunia. Mm-mm. Masih ada sosialnya ya Pak. Walaupun sudah punya HP waktu itu, tapi tidak digunakan untuk yang kayak sekarang kan, kayak nggak ada HP tuh susah gitu. Iya, hidup Kayak tuh nggak mendingan ada ketinggalan hidup. dompet Nah, daripada ketinggalan HP. betul, karena semuanya dari HP. Iya, Kalau dulu, kalaupun HP ketinggalan, ya udah buat apa? ya udah benar. SMS buat telepon doang. Mm-mm. Gitu. Jadi HP itu saat digunakan foto udah selesai, ngobrol Iya. lagi. Jadi komunikasi dengan manusianya Mm. itu masih lebih baik. Iya, berarti real life di sosialisasinya tuh lebih dapat ya Pak dibanding sekarang ada HP kan sekarang walaupun ngumpul tetap matanya ke HP, iya. Betul. Main game apa Di gitu. foto aja status kompak, tapi enggak kan. Iya. Kalau sekarang, kalau dulu enggak, ngobrol-ngobrol aja masalah. Jadi masalah kosan ngobrol gitu Iya, ya. iya. Masalah di sekolah ngobrol gitu. Seru-seruan, bahkan nanti main ke rumah ini, digilir main ke rumah ini. Yap. Jadi kita ikut main ke sana, pulang sore. Ya itu keseruan saat itu. Keseruan ya benar. Soalnya kalau sekarang kayaknya kurang ya Pak kesosialisasian di real life-nya. Betul. Karena ya gadget lagi. Terus kalau Bapak berarti SMA di Indramayu, kalau kuliah di mana Pak? Di Bandung. Di Bandung. Kuliah di Bandung, Di mana di Bandung Pak? di Pasundan. Oh, Unpas. Saya anak Pasundan. Di Taman Sari 4 tahun itu menemukan dunia baru lagi. Artinya kita bukan hijrah ke kota. Jadi bahkan dunia saya lebih banyak kenangannya di kuliah di S1. S1 lebih banyak circle-nya, organisasinya, belajar tentang komunikasi dan yang lain. Termasuk belajar bahasa Sunda. Bapak jurusan apa? Dengan biologi. Biologi. Ya. Kenapa memilih biologi Pak? Awalnya matematik justru. Lebih aneh. Nggak aneh sih sebenarnya, cuman kayak kenapa matematika dan biologi? Awalnya itu, cuman saya mikir lagi, saya pengen terinspirasi dari guru saya sebetulnya di SMA. Beliau itu ngajarnya bagus, baik, inspiratif. Akhirnya saya suka dengan pola ngajar beliau, cara ngajar. Kebetulan saya juga keluarga guru ya, jadi orang tua juga ngarahin ke sana. Ya akhirnya saya disuruh milih. Dan ya keputusan terakhirnya di biologi. Apakah emang Bapak udah ada keinginan di pendidikan gitu Pak atau? Awalnya belum. Belum. Awalnya belum kepikiran bahwa ke depan bakal jadi guru atau jadi dosen. Jadi dosen juga nggak kepikiran. Tapi waktu itu, udahlah, menuruti keinginan orang tua pertamanya. Kemudian kedua akhirnya ya melanjutkan bahwa saya suka di guru. Ya, akhirnya ya sampai sejauh ini guru. Karena orang tua juga dua-duanya guru Pak atau? Orang tua laki-laki, bapak saya dulu guru SD, kemudian menjabat beberapa tahun. Inspirasinya sih dari orang tua sendiri, kemudian dari guru-guru yang saya pernah temui, itu menjadikan akhirnya inspirasi saya jadi seorang guru. Seperti itu. Jadi, tapi sekarang enjoy Pak sama Enjoy profesi banget. sekarang? Jadi dosen enjoy banget. Jadi dosen itu lebih enak dan lebih lebih banyak inovasi yang harus kita ciptakan. Jadi kalau dosen bedanya dengan guru, kalau guru kan hanya ngajar. Kalau dosen enggak.
Tridharmanya harus ada, penelitian ada, ngajar ada, pengabdian juga ada. Jadi semua yang baru itu kita harus tahu. Kalau guru kan gimana buku Buku ya. atau gimana modul. Kalau dosen lebih bisa Explore materinya explore juga yang lebih lain. banyak ya Pak yang Lebih banyak dan berbahasa. lebih banyak hal yang harus kita pelajari. Tapi dulu pas waktu masa sekolah tuh Bapak goalsnya apa nih? Kan biasanya kalau anak-anak tuh suka punya goals pengen jadi polisi atau pengen jadi dokter. Punya goals gak Pak? Saya Kayak bahkan dulu. mau daftar polisi luar SMA. Hampir mau itu. Disuruh awalnya, wah jadi polisi aja. Orang tua siap saat itu. Saat itu. Cuman dipikir-pikir, nggak tahu tiba-tiba kenapa harus kuliah ya waktu itu. Oh iya, karena tadi bukan kekecewaan. Jadi intinya saya mikir lagi, jadi polisi itu gini. Artinya harus tugas, siap tempat jauh dan Banyak segala. pertimbangan lah ya Pak. Iya, akhirnya ya sudah ke aparat nggak jadi ke ya bidang pendidikan. Jadi ujung-ujungnya emang jodoh dan rezekinya juga baik lagi di Nah sini. itu dia, itu sudah garisan takdir. Iya. Qadar Allahnya saya harus di Unma, ketemu jodoh dan rezekinya di sini. Tapi berarti kalau jadi polisi itu disuruh. Nah, kalau Bapak itu goalsnya, punya nggak Pak goals yang pengen dari Bapak diri sendiri tuh? Itu jadi polisi. Itu dari diri Bapak? Dari SMP, SD tuh pengen jadi polisi. Pengen jadi orang yang punya baju Dinas. kedinasan. Tapi emang banyak pertimbangan gitu ya Pak kalau jadi polisi. Karena emang berat juga sih. Maksudnya kalau apalagi nggak siap dari diri sendiri. Tugas dan kewajibannya lebih berat. Harus Betul. siap meninggalkan keluarga. Ya intinya harus bela negara dan ini lebih. Nih, menurut Bapak kalau keseruan masa-masa Bapak nih, pas masa kapan itu tuh di titik Bapak paling enjoy di hidup Bapak? Kuliah. S1. Kuliah S1 itu kenal dengan berbagai jenis karakter teman. Kemudian ke tempat, karena biologi sering ke alam. Jadi semua eksplorasi kita sudah hampir temui, pantai, gunung, kemudian danau ataupun rawa-rawa kayak gitu kita sudah pernah ketemu. Jadi kalau yang lain kan kebanyakan di masa-masa SMA, masa-masa apa kenangannya. Kalau saya di kuliah justru. Di kuliah. Ketemu teman, ya bahkan saya bisa bahasa Sunda halus dari S1. Oh, soalnya Indramayu Jawaan ya Pak. Jawa banget. Jawa tapi beda dengan Jawa Tengah. Jawanya Jawa sini lah. Jawa khusus. Kayak orang Kertajati jadi 7 lah, sama-sama kayak gitu. Sebenarnya Jawa ya Pak? Jawa. Jadi 7 tuh sebagiannya Jawa. Sundanya juga agak Jawareh ya? Jawareh. Tapi Sundanya juga aneh. Jadi saya belajar Sunda itu dari teman-teman di S1. Berarti diajarin karena Bandung kan Sunda banget ya Pak. Ya. Sundanya juga emang halus, nggak kayak di Majalengka. Saya berpikir gini, sayang kalau saya nggak bisa bahasa Sunda. Saya nggak berpikir bahwa bakal di Majalengka. Tapi untuk pengetahuan saja, agar saya di Sunda ada ilmu baru nih yang saya bisa ambil, yaitu komunikasi bahasa Sunda. Berarti pas Bapak kesini itu udah bisa bahasa Sunda Pak? Bisa. Keluar S1 pun bisa. Wow, berarti udah lancar. Berarti komunikasi di sini udah pakai Sunda Pak? Sunda. Makanya orang di sini banyak yang nyangka saya bukan dari Indramayu. Iya sih, kalau saya juga dengar dari logatnya kayaknya nggak ada jauh-jauh. Hilang. Jadi saya menyadur bahasa Indonesia. Jadi lidah itu kalau bahasa Indramayu kan keluar kayak orang medok gitu. Ketika ngomong sama orang tua, saya biasain untuk bahasa Indramayu. Bahasa Jawa, bahasa Indramayu. Bahasa Indramayu. Kadang suka kegigit lidah. Karena ya tadi kalau Sunda kan si lidah ke dalam ya. Jadi lebih soft gitu. Kalau Indramayu kan lebih mendok segala macam. Ya disangkanya orang Sumedang. Oh. Dari Sumedang ya? Nah, saya tunjukin KTP, percaya nggak? Lahir lo ini ya si Indramayu. Karena emang kalau misalkan pertama kali mungkin first impression ngobrol sama Bapak pun nggak ada sama sekali apa Indramayu atau Jawa logat. Kan kalau Indramayu juga masih ada logat-logat gitu ya Pak, walaupun pakai bahasa Indonesia itu Bapak udah nggak ada. Hilang. Ya, tapi tetap darah San. Ketika kesannya bahasa Jawa. Tapi tetap bisa gitu. Ya bisa. Jawanya bisa. Contoh, wis mangan durung. Gitu. Wis mangan durung. Sudah makan dulu gitu. Itu coba Pak pakai logatnya Pak. Cengkoknya ada nggak? Cengkoknya nggak ada, cuman adanya di lidah. Oh. Wis mangan durung. Kapan balik? Itu logatnya. Itu hampir sama Cirebon ya Pak? Sama. Kalau Cirebon nyong.
Nyong, Bukan Nyong, Isun. Isul. Isun itu saya. Kalau Oh, di Indramayu Reang. Reang, Reang itu Reang, Reang. Reang. Ya, pakai eng, Reang. Jadi Reang itu saya Oh, laki-laki. Oh saya ada berarti ya kalau Beda. saya She sama perempuan. ini beda. Eh, Kalau Indramayu, kalau kalau di di Sunda kan Indramayu sama semua. sama Abi gitu ya. Abi, Kalau di Indramayu untuk perempuan kita. kita. Hmm, Oh, jadi kalau kita itu untuk perempuan, kalau reang itu untuk laki-laki. laki-laki. Penegasan sih sebetulnya. Oh, Jadi saya itu baru tahu laki-laki nih Reang. ilmu baru nih, ilmu baru nih. Barangkali ada yang mungkin drama ini gitu. Reang mau Indramayu. Saya gue bacok. Itu kan bahasa-bahasa kayak gitu. Stop it. Get some help. Itu bahasa-bahasa kasar sebetulnya. Sebetulnya ada tata krama, ada kromonya. Kromo, oh yes. Sama kayak Jogja. Kalau bahasa Indramayu halusnya itu sama, mirip dengan Sunda. Tapi ada perbedaan dari segi kosakata dan eh, beberapa kalimat itu beda. Mungkin sama aja ya Pak, di setiap daerah juga tetap ada bahasanya beda-beda juga ya kan, kayak Sunda juga Kadipaten, Maja dan Beda, lain-lain beda. beda. Raja Galuh, oke, gitu kan. Iya, beda. Kadipaten beda. Ah iya, maksudnya tetap Sunda tapi beda. Beda. Ada kultur, itu namanya kultur. Berarti di Indramayu juga sama, ada yang halus, ada yang kasar kali ya Pak. Kebanyakan kasar. Oh, Indramayu Ya, sama yang kasar. kecuali orang-orang yang ya kelahiran generasi baby boomers mungkin ya. Baby boomers baru-baru ini. Baby boomers yang lama justru. Oh, Baby boomers tuh yang 60-70. berarti di atas milenial ya? Apa di atas X? Ya, di atas X. Di atas X ya. Kalau milenial kan, iya X kan milenial ya. Di atas milenial ada lagi kan. Nah, nanti baby boomers itu setelah kemerdekaan biasanya. Orang-orang yang setelah kemerdekaan lahir yang masih hidup itu menggunakan bahasa kesehariannya krama. Jadi di sana juga ada bahasa daerah. Bahasa daerahnya bahasa daerah Indramayu. Itu isinya kromo, bahasa kromo. Jadi bahasa Jawa halus. Tapi kalau zaman sekarang di Indramayu masih ada Pak yang pakai bahasa-bahasa itu? Masih. Kadang saya suka diajari oleh orang tua. Kalau ketemu orang yang lebih tua pakai bahasa kromo, kenapa pakai bahasa Indonesia? Bapaknya Tangpundi, itu halus. Oh, itu halus. Bapaknya Tangpundi. Kalau kita Jawa, kalau kita bahasa Sundanya gini, bapaknya nuju di mana? Itu bahasa halusnya gitu. Kalau bahasa kasarnya gini, bapaknya lagi di Indi. Itu bahasa Jawa yang kasar atau bahasa Indonesia kasar. Oh, berarti Nindi itu kasar termasuknya gitu. Kalau halusnya Tangpundi. Tangpundi. Lagi di mana? Oh, baru tahu, keren sih. Tapi belajar bahasa tuh emang iya emang susah karena kita harus masuk dulu di lingkungannya nggak sih Pak? Karena kalau secara teori tetap walaupun bisa juga nggak akan bisa secara praktek ya. Susah kalau memang gini. Teman saya asli Indramayu, kuliah di Bandung, sampai pulang dari Bandung nggak bisa bahasa Sunda. Bisa bahasa Sunda? Circle-nya orang Indramayu lagi. Oh, karena dia mencari circle tetap Ya, di kalau lingkungan. saya memisahkan diri, karena bukan berarti saya sombong atau gimana. Saya memisahkan diri dari teman-teman, tetap bergabung dengan mereka. Ada ikatannya kan, tapi saat lebih banyaknya dengan teman-teman yang di daerah lain. Sukabumi, Garut, kayak gitu. Karena keseruannya sih memang pas saat di kuliah adalah ketika kita ketemu sama orang-orang yang beda culture sama kita. Yes. Terus di situ kita bisa belajar sih perbedaannya gitu. budaya Menghargai budaya dan lain-lain. Kadang ada bahasa yang satu kata sama cuma beda arti ya, Pak? Iya, beda. Iya. Kayak di Sunda Majalengka dengan Sunda Bandung beda, terkait dengan satu kosakata apa sih? Saya lupa lagi. Menandakan bahwa satu kata itu di Bandung berbeda, tapi di Majalengka itu artinya berbeda. Apa sih, saya lupa lagi kata-katanya. Itu ada beberapa yang membedakan itu. Jadi saya juga beradaptasi. Karena ketika awal masuk sini, ya itu teman-teman yang di Majalengka menganggap saya tidak bisa bahasa Sunda. Ya saya bahasa Sunda duluan. Iya. Baru mereka, gini tiasa Sunda. Nah gitu. Ya tiasa, badai nyari kumaha. Saya membelajar. Termasuk ketika pertama honor di SMP pun saya bahasanya ada orang Bandung, jadi saya ngomong dengan beliau bahasa Sunda. Untuk melancarkan. Berarti Bapak sebelum di sini pernah kerja di SMP? Saya 2011 lulus sampai 2013 tuh honor di SMP. Sebelumnya pernah ngajar di SMA sambil kuliah. Itu setelah lulus kuliah? Setelah lulus kuliah di SMP 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun saya di SMP. Jadi guru SMP. SMP di Indramayu? Bisa, dekat rumah. Wow. Terus akhirnya tapi memutuskan tetap pindah ke sini gitu? Iya, karena kan nggak boleh harus satu pilihan, mau jadi dosen atau mau jadi guru, karena beda. Benar-benar antara dosen dan guru beda sih. Tapi momen yang ada nggak Pak, momen yang Bapak nggak pernah terlupakan, entah itu momen memalukan atau mengharukan atau menyenangkan dalam hidup Bapak yang sampai saat itu tuh Bapak selalu kenang gitu? Ada satu hal yang saat-saat kemarin ya, kalau
saat masih sendiri atau masih single itu di organisasi waktu itu di BEM, Oh, Bapak anak BEM. anak BEM fakultas tapi waktu itu sering keliling wilayah, kemudian jadi momen mengharukannya itu kita bayangin aja setiap anggota pengurus BEM itu beda-beda wilayah. Ada yang dari Sumatera, gitu, ada yang dari Banten, campur. Berarti orang jauh ya, Pak? Yang dari Bandungnya paling 3 sampai 4 5 orang lah. Semuanya orang rantau. Kita di musyawarah besar di akhir kepengurusan itu satu hari kita kumpul dan ngeberesin barang-barang kita di sekretariat. Dan waktu itu ya udah siap mau sidang skripsi, semuanya berpisah satu-satu. Nah itu yang paling momen yang merasa bahwa ya saya harus kembali lagi ke kehidupan nyata. Gitu. Saya harus balik lagi ke Indramayu. Dan saat itu betah nggak betah ke Indramayu, karena harus sudah jiwa tuh sudah sama mereka. Gitu. Ada di zona nyamannya pas saat itu, walaupun beda-beda jurusan kan. Di BEM kan beda jurusan ya. Kita perwakilan masing-masing jurusan atau prodi jadi satu. Dan waktu itu ya the best of, saya bilang real life kehidupan saya yang benar-benar ngerasa perubahan signifikannya waktu di organisasi. Karena emang belajar di orang yang berbeda culture itu emang lebih mendapatkan ilmu yang lebih apa dibanding sama kita yang sama nih, ya udah belajarnya cuma sama Sunda apa gitu. Nah itu betul, beda tingkatan. Saya ketemu kakak atau ketemu orang yang bisa dianggap apa ya, panutan lah bagi kita di organisasi. Beliau luar biasa. Jadi yang merasa kehilangannya di situ. Sampai sekarang masih ada grupnya, cuman udah beda. Karena sudah masing-masing kan. Setelah sekian lama, sekian tahun. Ya, bayangin aja 2011. Pas lulus berarti 2010 berarti 2010. Sekarang sudah 10 tahun. Iya, udah 14 tahun ya, Pak. Tapi pernah reuni, Mbak? Pernah ada, cuma saya nggak datang. Iya, sayang banget. Karena kan lumayan ya, maksudnya karena culture-nya dan orangnya terlalu jauh juga, berbeda pulau, itu lumayan susah juga ya buat ketemunya. Paling pernah video call grup waktu itu. Video call grup. Dan itu saling ketawa aja. Wah, kok gendut sekarang? Dulu kan segini. Sekarang paling kurus dulu ya. Atau karena mungkin jarang makan di Bandung. Oh gitu. Atau mungkin jajannya kurang. Uang jajannya kurang. Beda kalau sama cowok, cewek gitu. Jadi ya berubah total, berat badan segala macam. Makanya ketika ketemu lagi, mereka kaget. Bebe berapa sekarang? Jadi nanya Bebe. Kok sekarang lebih ada, dulu nggak ada kumis dan jenggot waktu jadi anak organisasi. Sekarang ya kayak gini. Mereka juga kaget. Kok gini sekarang? Ya alhamdulillah masih kenal mereka, masih ada komunikasi walaupun jarang-jarang. Oh iya benar. Tapi ya emang rada susah sih Pak mempertahankan komunikasi sama orang yang udah jaraknya jauh gitu. Walaupun kita dulunya padahal sedekat itu, sekarang sejauh ini. Sedekat itu, sering tidur di sekretariat. Bareng. Nonton apa timnas, siapin sampai bikin video dokumenter. Sama saya bikin video dokumenter, saya upload di YouTube. Untuk jaga-jaga kenal mereka itu sekali seumur hidup. Betul. Walaupun ada yang ketemu lagi, tapi beda gitu. Momennya beda. Itu paling yang saya jadi kadang ngelamun tuh, bisa nggak ya balik lagi kayak gitu, ketemu bareng gitu, ngobrol, nggak usah mikirin pekerjaan. Dulu kayaknya bebannya nggak seberat sekarang gitu. Kalau ketemu ya udah maksudnya membicarakan hal yang sama gitu. Kalau sekarang kan paling pembahasan kegiatan masing-masing. Pencapaian. Saya sudah ini. Makanya saya nggak pernah update VT apa di apapun. Ya saya nggak pernah ngerasa bahwa saya jadi apa. Paling saya sekali lah. Bukan untuk apa-apa, bukan pembuktian juga, tapi lebih ke saya perlu nih ini untuk di posting di media sosial. Kalau ketemu ya paling ngobrol. Tapi alhamdulillah teman-teman saya nggak gitu. Kemarin yang punya travel juga ketemu. Dan gak nyangka dia ngendal travel kita di FKIP waktu itu, ketemu sampai ke Bali. Ya saya sama dia ngobrol panjang lebar. Ya alhamdulillah. Ya gitu-gitu aja sih. Karena kehidupannya udah beda sekarang ya Pak. Kalau dulu masing-masing bareng-bareng apa-apa bareng-bareng, sekarang udah masing-masing. Saya punya geng, punya teman cewek, punya teman cowok satu kelompok. Dari Bekasi, dari Garut, dari Cianjur, dari Cimahi, Bandung Barat, saya di Indramayu. Disatuin satu kelompok namanya The Bob. The apa? The Bob. Jadi SpongeBob.
Oh, sampai beli baju sama bentar, zaman berapa udah ada SpongeBob ya berarti? udah ada. SpongeBob dari tahun berapa sih? SpongeBob itu diulang-ulang sebetulnya. Iya, Saya pengulangan episode ya. sampai apa? Jadi kalau dulu di BIP Bandung Indah Plaza yang di Bandung itu nonton film harus pakai baju itu. Saya malu gitu. Udah pakai sweater, nanti Pakai baju SpongeBob. pakai foto apa di fotobox segala macam. Jadi momen-momen kayak gitu tuh, oh iya, saya udah tua berarti. Dulu sesemudah itu gitu. Jadi ya momentum yang paling banyak ya. Berarti ini ya, apa pelajaran Pak untuk kita tuh selalu menikmati momen-momen saat Ya, nikmati momen saat itu. Iya. Jangan merasa saya nggak enak nih kuliah di sini, jangan gitu. Hmm. Momentumnya kalian akan merasakan hal yang berbeda. Nanti juga ada circle dan ada masanya ketika kita beda waktu dan beda tempat. Akan kangen dengan suasana Iya benar. kan ingat tuh. Karena setiap momen ada orangnya, setiap orang ada Nah, momennya. itu dia kalimat-kalimatnya seperti itu. Iya, karena beda-beda sih Pak. Maksudnya kan ya jangan walaupun misalkan kita ngeluh tapi tetap dinikmatin aja gitu. Ya hidupnya seperti ini emang mau gimana lagi. Hidup seperti ini. Dan itu pun sudah digariskan. Kita nggak bisa nolak. Ketemu Benar. hari ini dengan siapa kita sudah dituliskan. Ya, jadi bersyukur aja karena kadang mungkin yang momen yang terlihat kayak tidak berguna ini adalah momen yang akan selalu berguna nantinya. Justru itu kita jangan berpikir beranggapan bahwa momen yang saat ini kita dapatkan itu tidak berguna. Iya. Jangan. Karena hari ini itu biasanya sebagai apa ya? Indikator kita ke depan itu bakal seperti apa. Bagi kita gimana kita jalanin hidup sekarang itu adalah apa loncatan untuk kita ke depannya nanti ya Pak. Saya pernah disepelekan oleh teman. Mau jadi apa kamu? Gitu. Tapi saya tidak membuktikan bahwa saya bisa seperti itu. Artinya ya, namanya garis hidup saya jalani aja. Dan nggak menyangka teman-teman seperjuangan pun bisa jadi dosen. Itu hal-hal yang terngiang-ngiang, bukan terngiang-ngiang, terngiang-ngiang saat itu menjadikan saya menjadi seseorang yang oke, saya harus bisa. Bukan membuktikan, harus bisa aja. Membuktikan mah gimana nanti. Membuktikan mah ke diri sendiri aja mungkin ya Pak ya. Nggak perlu orang lain. Ya, harus. Ya. Udah itu mah ya Nanti Pak. banyak embel-embel ya. Boleh dong titip pekerjaan. Iya itu. Biasa. Kamu dikerja di mana sekarang? Nah, gitu. Ini info loker. Nah itu. Kadang dulunya kita disepelein gila kita udah di atas mereka minta tolongnya kita kan. Itulah manusia. Kita harus tahu itu. Iya betul. Kadang ya gimana hidupnya ya Pak suka. Ya gitu aja. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi kalau Rafathar di atas terus. Menurut kita. Ya kadang. Menurut mereka enggak juga. Apa yang kita lihat belum tentu enak di mata kita enak, di mata mereka enggak. Belum tentu senyaman kita kok. Kita tuh hidup nyaman kayak gitu. Orang itu hidup nyari kenyamanan bukan nyari apa-apa. Betul. Oke. Karena takut terlalu ini nih nanti terlalu malam nggak? Takut Bapak banyak kegiatan. Aku punya ini Pak pertanyaan buat Bapak. Ini tapi pertanyaannya jawab cepat. Boleh. 2,000 years later. Saya sih jawab cepat. Naon Cina? Nah ini nggak boleh mikir Pak, tapi ini langsung. Aku nanya Bapak jawab, aku nanya Bapak jawab. Spontan ya. Spontan. Oke. Siapa? Ready? Oke. Mulai. Kopi atau teh? Kopi. Pantai atau gunung? Gunung. Siang atau malam? Malam. Film atau buku? Film. Android atau iPhone? Android. Pizza atau burger? Burger. Motor atau mobil? Mobil. Hitam atau putih? Hitam. Uang atau waktu? Waktu. Instagram atau TikTok? Dua-duanya. Pilih Pak. Pilih. Saat ini saya suka TikTok. TikTok. Anak TikTok. Musim hujan atau musim panas? Musim hujan. Sneakers atau sandal? Sneakers. Musik klasik atau pop? Pop. Makan di rumah atau restoran? Makan di rumah. Jalan-jalan atau tidur? Jalan-jalan. Makan manis atau asin? Manis. Olahraga atau main game? Main game. Netflix atau YouTube? Netflix. Hewan peliharaan kucing atau anjing? Kucing. Kerja sendiri atau tim? Kerja tim. Oke. Bapak suka main game Pak? Saya kemarin install beberapa game yang nggak banyak mikir. Sukanya untuk jeda aja. Karena game itu kadang-kala seperti Netflix. Saya lagi jenuh dengan kehidupan pekerjaan. Saya nonton film obatnya.
Jadi cara mengobati saya itu cuma dua kan, jalan-jalan sama game dengan keluarga. Oh, jalan-jalan dengan game dan nonton kali. Ya, itu cara menghilangkan apa namanya kalau anak sekarang tuh sebutnya Healing. healingnya itu. Healing. Oh, jadi healingnya lebih ke ya main-main. Tapi kalau main games secara real life Pak, main nggak kayak main biliar nih sekarang lagi rame nih nggak? Biliar dan yang lain saya belum pernah coba dari dulu. Pernah ikut-ikutan teman tapi nggak pernah coba. Kalau olahraga Bapak suka olahraga Pak? Ya olahraga normal paling lari, bulu tangkis, Kalau futsal. golf nggak Oh golf? enggak, itu beda kelas kayaknya. Saya belum tahu sewa stick golfnya juga berapa kan, Oh kalau iya. sendiri. Dan di Majalengka belum ada. Iya betul. Harus ke Cirebon dulu minimal. Nah itu dia. Lagi-lagi keluar kota dulu gitu Pak di Bisa sih Majalengka. kita buat, cuman di mana gitu kan, bisa Iya. aja. Oh sekarang soalnya Majalengka lagi ramenya biliar Pak. Barangkali Bapak Nggak tahu. senang olahraga biliar gitu? Enggak. Enggak. Kemarin juga lihat kan yang di yang tempat gerai yang baru depan geria gitu ya. Depan negeri ya? Tomorrow yang di Dagar Oh iya. Tomorrow. Terus ini juga ada Pak baru depan fiksi. Oh gitu. Baru mau opening. Oh iya baru opening jadi belum tahu. Iya, belum buka, cuman udah mulai lagi digarap. Ya, barangkali mau main biliar ya Belum suka tapi bersama ya. anak. Belum suka. Belum suka. Karena itu kayaknya ini deh Pak, apa? Musim-musiman. Biliar. Ya kayak dulu waktu Covid sepeda. Sepedahan semua Jadi kita ya. punya sepeda komunitas di Unma. Iya. Ada grupnya. Jadi waktu Covid punya sepeda. Sekarang sepedanya ada di Prodi buat bolak-balik aja Prodi ke rektorat. Oh, Bapak dari prodi ke rektorat pakai sepeda? Kemarin pakai sepeda. Oh, sekarang bawa motor jadi saya bolak-balik pakai motor. Padahal lebih bagus pakai sepeda Pak. Kadang-kadang tapi seringnya pakai sepeda setiap minggunya untuk akomodasi depan belakang aja udah nggak jalan. Gitu. Iya, kadang masyarakat Indonesia olahraga hobi-hobi ini Pak, FOMO apa? Ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Bukan yang hobi-hobian. Ikut ada lagi zaman sepedahan. Pamer. Iya. Dan yang segala macam yang harganya wow. Jadi bukan buat olahraganya tapi buat pamernya itu. Ajang pamernya kali ya Pak. Running belinya bukan mau olahraganya sepatunya. Sepatunya ya. Gitu-gitu. Jadi yang apa kece-kecean outfit gitu. Ya biasa gitu. Kalau saya sepatu setahun sekali paling. Nanti kalau udah rusak baru diganti. Bapak termasuk irit ya, tapi Iya. setahun dulu. Dari kecil gitu. Warrior, sorry saya sebut merek. Warrior dari sekolah dari dulu. Kalau sebelum rusak belum bisa minta ke orang tua. Wow. Jadi Ini juga udah setahun lebih. setahun ya lumayan cepet sih Pak kalau setahun sekarang mah. Iya tapi kan nggak diganti-ganti. Oh jadi tiap hari pakai ini? Saya nggak ada seri lain. Udah Ya. gini. Kalau nggak ini pantopel, ini pantopel. Paling nanti kaos kakinya aja 2 hari Oh sekali. iya. Tapi ini awet sih Pak ya, lumayan. Untuk dipakai daily Lumayan. gitu maksudnya. Buat ya karena kita orang lapangan jadi harus siap aja. Kadang di lapang, kadang di dalam. Iya, maksudnya untuk satu sepatu dipakai daily kan. Untuk semua. Iya, untuk semua lumayan. Itu kan lumayan awet gitu ya. Oke, Bapak, terima kasih banyak udah Sama-sama. hadir di podcast kita di Naon Cenah. Jangan kapok, Pak. Barangkali nanti diundang lagi ketika kita sudah lumayan naik level. Siap. SPKP juga nanti mudah-mudahan ya doanya tahun depan kita sudah mulai memfungsikan kembali karena kemarin sudah ada kamera baru yang masuk. Jadi itu juga nanti di sana. Barangkali nanti kita undang dari. Nah, boleh, Pak. Boleh. Nanti kita collab kalau bisa gitu ya. Boleh. Collab di antara... Nanti saya ganti saya jadi MC. Oh iya, boleh. Saya jadi tamu undangan gitu. Nggak apa-apa. Boleh. Sekali-kali. Nanti Saya diwawancara. iya nanti kita pandangan tentang Unma menurut Naon Cenah gimana. Iya. Boleh. Boleh banget. Mungkin nanti di studio sana mungkin lebih enak kali. Enak. Udah ada AC-nya. Oh iya, di sini nggak ada. Nanti ya. Iya. Sabar. Siap, nanti mungkin kalau udah ready ya Pak, berarti Siap. sekarang udah lagi preparing ini Pak. Kemarin baru tes kamera yang baru, udah oke. Tinggal nanti beberapa alat aja yang harus kita perbaiki atau tambah. Nah, kalau yang lain sih udah oke. Ruangannya udah kompatibel kok. Kayaknya udah ini banget ya Pak, udah proper banget alat-alatnya. Udah Mudah-mudahan lumayan. bisa optimal di awal tahun. Ya amin. Nanti kita collab kalau misalkan sudah ready ya Pak. Undang-undang non cenah Pak. Pasti diundang. Yang ada di sini komunitas kita undang semua. Oke, siap. Kita kan lebih biar bekerja sama ya Pak, biar Betul. kita maju bareng-bareng. Betul. Promosi juga. Oke, Keren. promosi. Apa Pak? Ada namanya Pak? Sebetulnya biasanya kemarin sih kita baru Unma Talk. Unmato. Unma Talk itu kan awalnya dari duta. Nanti dari duta itu kita kemas lebih ini lagi. Kedepannya sih ada grade. Jadi kayak Unma News kayak gitu. Kalau Unma TV kayaknya belum sampai sana. Tapi kita bertahap aja. Mudah-mudahan di awal tahun Pak Rektor juga sudah mendukung sekali. Mudah-mudahan bisa muncul
Unma TV ke depannya. Oke, Jadi iya. Unu punya TV. Nanti kan personilnya bisa dari anak-anak Ilkom Oke, siap. Keren banget. Nanti kalau udah ada Unma TV sih semakin maju aja ini. ke depan. Semakin terdepan. Wah, Makin pokoknya. bernas berkualitas. Oke. Oke, sekian podcast kali ini. Terima kasih kepada Pak Aden sudah hadir di podcast hari ini, dan terima kasih juga nih udah meluangkan waktunya di Sama-sama. Noncenah. Mungkin nanti kita kolaborasi lagi ya. Siap. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sekian podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, terima kasih banyak. Sama-sama.